Game untuk pagi ini. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Shalom, selamat pagi. Saya mau tanya tentang Tritunggal. Silakan. Ini yang kita imani dalam kekristenan. Apakah ada data dalam Alkitab yang menerangkan bahwa ketiganya ada dalam satu kesempatan, berkarya dalam satu kesempatan dan satu waktu yang bersamaan? Mohon pencerahan. Iya. Baik, ini pertanyaan yang sangat baik bagi orang Kristen ya. Ini pertanyaan yang sangat doktrinal dan ini sangat baik sekali. Kalau ajaran ini benar, maka amanlah Kristen. Kalau ajaran ini tidak benar, maka runtuhlah Kristen, saudara-saudara. Ya. Karena di dalam Tritunggal ini sendiri, waduh, banyak doktrin tergantung di dalamnya. Teologi, kristologi, pneumatologi, bahkan soteriologi, dan yang logi-logi lain itu, ya banyak kaitannya dengan doktrin ini. Maka kalau doktrin ini ternyata salah alias sesat, seperti yang dilakukan oleh Saksi Yehova menyerang kita, Saksi Yehova sangat menyerang Kristen dengan mengatakan Tritunggal itu tidak alkitabiah, ya, karena bagi Saksi Yehova kan kita sesat. Begitu ya. Dan salah satu yang mereka serang adalah Tritunggal, ya. Nah, doktrin Tritunggal itu kan mempercayai bahwa Allah itu Esa, seturut Ulangan 6 ayat 4, ya. Allah itu Esa, tapi Allah yang Esa itu memiliki kejamakan tertentu, ya. Dan yang kita kenal dengan 3 pribadi, makanya Tritunggal. Tri itu pribadinya, tunggal itu hakikatnya. Ya, jadi hakikatnya adalah Allah. Nah, Allah yang tunggal ini, yang Esa ini, punya firman dan punya roh. Dengan firman dia menjadikan segala sesuatu. Firman ini yang menjelma menjadi manusia. Iya kan? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. En arche en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos, itu teks Yunaninya. Nah, kata pros di situ artinya ada 2 pribadi yang sehakikat, sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Juga dengan Roh Kudus, seperti itu. Nah, jadi Tritunggal itu, saudara-saudara, memang sesuatu yang sangat alkitabiah, ya. Dan masih banyak data-data lain yang bisa kita lihat. Misalnya dalam penciptaan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya, untuk menciptakan yang lain, Allah berfirman jadi, Allah berfirman jadi, Allah berfirman jadi. Tapi waktu menciptakan manusia pada hari ke-6 itu, di Kejadian 1 ayat 26-27 itu, Tuhan bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata kita di sana, saudara-saudara, itu tafsirannya macam-macam. Ada yang bilang Allah sedang mengajak malaikat-malaikat untuk menciptakan manusia menurut gambar Allah dan malaikat. Begitu. Nah, tafsiran ini jelas berbahaya, bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada dasar yang kuat sama sekali. Bahkan bisa bertentangan dengan firman-firman yang ada di dalam kitab suci kita. Mengapa demikian? Atau nanti firman mana yang bertentangan? Begini, saudara tahu bahwa malaikat itu kan juga ciptaan, ya. Kalau memang pandangan itu diterima, maka malaikat itu akan menjadi ciptaan sekaligus pencipta. Dan kalau dia adalah pencipta, maka dia harus disembah. Kan seperti itu. Tetapi faktanya adalah ketika Yohanes mau sembah malaikat di dalam Wahyu pasal 22 itu, ya. Saya baca buat saudara, di sana malaikat tolak penyembahan. Malaikat bilang, aku hamba. Berarti malaikat itu bukan Allah. Dia tidak ada, dia bukan temannya Allah untuk menciptakan kita. Ya, bukan. Wahyu 22 ayat 18, ya. Atau di ayat, sorry. 9. Ayat 8-9, ayat 9 lah, ya. Ayat 8 dan 9. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu.
Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, ya, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Nah, jadi jelas saudara-saudara situ bilang sembahlah Allah. Jadi malaikat menolak penyembahan. Beda sama Tuhan Yesus misalnya. Tuhan Yesus tidak pernah menolak penyembahan. Orang sembah dia percaya. Thomas bilang engkau Tuhan dan Allahku. Waktu Thomas minta bukti, Tuhan kasih bukti. Lalu Thomas di dalam Yohanes 20 itu ayat 28-29, Thomas tersungkur, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus bilang berbahagialah kamu karena engkau melihat aku, makanya engkau percaya bahwa aku adalah Allah. Karena dia bilang Tuhan dan Allah, dan Yesus tidak tegur, berarti Yesus terima penyembahan itu dan memang dia adalah Allah. Jadi itu bukti bahwa Yesus memang Allah. Kalau malaikat tidak terima penyembahan, ya. Kalau Yesus terima penyembahan, bandingkan juga dengan Ibrani, ya. Ibrani 10 itu, ya. Kalau malaikat tolak penyembahan, justru Yesus, ya, dia disembah oleh malaikat-malaikat, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Makanya dalam Ibrani, ya, Ibrani pasal 1, ayatnya yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat harus menyembah dia. Saudara lihat di sana. Jadi Yesus itu Allah. Malaikat tolak penyembahan, tapi malaikat sembah Yesus. Nah, Yesus apa? Kalau bukan Allah, Allah itu sendiri. Nah, jadi itu doktrin Tritunggal. Ditambah lagi dikonfirmasi di dalam perjanjian baru, misalnya 3 nama itu selalu muncul bersama. Nah, ini kata kita di sana menjelaskan Tritunggal, bukan Allah dan malaikat, ya. Memang kalau hanya ada kitab Kejadian dan hanya ada kata kita bingung kita di sana siapa. Tetapi karena ada misalnya Matius 28 ayat 19-20, amanat agung, the great commission. Tuhan bilang apa? Pergi jadikan semua bangsa muridku dan seterusnya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus, Putra dan Roh Kudus. Formula doa berkat juga begitu, ya toh? Terimalah berkat, dan itu ada di Alkitab. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau Anda bertanya, adakah satu kejadian di mana Tritunggal itu melakukan bersama-sama? Ya, penciptaan itu. Penciptaan itu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 1 dimulai dengan Roh Allah melayang-layang. Jadi memang penciptaan itu sudah dilakukan bersama-sama, ya. Bahkan kalau Anda baca, kan Alkitab bilang Bapa membangkitkan Yesus. Ada juga di Roma, Roh membangkitkan Yesus. Sedangkan Yesus sendiri bilang apa? Tidak ada yang mengambil daripadaku, nyawaku, dalam Yohanes 10 ayat 17-18. Aku memberikan menurut kehendakku, aku mengambilnya kembali. Berarti kalau Anda tanya lagi, apalagi yang Roh Kudus atau Tritunggal bekerja sama-sama dalam membangkitkan Yesus. Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus, Tritunggal yang membangkitkan Yesus. Begitu. Jadi memang datanya sangat banyak sekali bahwa Tritunggal itu bekerja. Kalau Anda tanya misalnya, kapan mereka hadir bersama-sama, ya baptisan Yesus itu. Ketika Yohanes baptis Yesus di dalam Matius pasal 3 itu, di ayatnya yang ke-17, ya. Di sana jelas bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus hadir bersama-sama, ya. Maka di situ doktrin Tritunggal itu semakin tegas di sana, ya. Dikatakan di dalam ayat 16-17, sesudah dibaptis Yesus segera keluar, Yesus ada dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah, ini Roh Kudus, seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu Bapa punya suara di sini. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku. Berarti Bapa yang ngomong. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Dalam baptisan Yesus mereka hadir bersama-sama juga. Nah, jadi Tritunggal itu sangat alkitabiah, ya. Kalau istilah Tritunggal memang tidak ada, tapi kita dalam ilmu tafsir Alkitab bahwa
doktrin kita tidak dibangun di atas data eksplisit saja. Implisit tetapi kuat, akumulasi datanya kuat. Seperti Tritunggal ini, data-data tentang ketunggalan banyak. Data-data tentang kejamakan banyak. Saya kasih contoh, masalah kata saja. Dari bahasa Ibrani, kata tunggal itu kan ada dua ya, atau esa atau satu. Itu ada yahid, ada ehad. Kalau yahid itu, saudara-saudara, itu tunggal mutlak. Seperti di Kejadian 22 ayat 1, ketika Tuhan minta anaknya yang tunggal, Abraham, karena bagi Tuhan Ishak anak tunggal, ya, itu dipakai kata Ibrani yahid, ya. Sedangkan pengakuan iman orang Yahudi yang saya kutip tadi, Ulangan 6 ayat 4, itu Ibraninya kan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, 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 gitu ya. Nah, Ehad itu tunggal satu karena penggabungan. Kata itu juga dipakai ketika Adam dan Hawa bersatu. Mereka bukan lagi dua tapi satu. Satu di situ ehad. Ehad itu gabungan Adam dan Hawa. Makanya dalam ehadnya Tritunggal ada Bapa, ada Anak, Roh Kudus. Itu sesuatu yang biasa kalau kita studi kata, ya. Lalu kata Elohim. Kata Elohim itu, saudara-saudara, itu bentuk jamak. Kalau ada akhiran im dalam kata Ibrani itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya tuh Eloah. Seorang pakar namanya Pendeta Budi Asali. Pendeta Budi Asali bilang begini, ternyata kata Eloah yang bentuk tunggal itu dipakai cuma 250 kali. Sedangkan Elohim itu dipakai 2.500 kali. 10 kali lipat ya. 2.500 kali. Jadi data kejamakan itu sangat jelas di dalam kitab suci. Jadi Tritunggal bukan doktrin abal-abal. Ini doktrin akumulasi, kombinasi, dan itu cara menafsir yang benar. Kita tidak bisa memakai ketunggalan Allah lalu buang kejamakan Allah. Atau sebaliknya kita tidak bisa pakai kejamakan Allah, kita buang ketunggalan Allah. Tafsiran yang benar kombinasi dua-dua. Itu seperti kalau doktrin predestinasi atau providensia Allah. Ada kedaulatan Allah, ada tanggung jawab manusia. Dua-dua dikombinasikan. Ya. Begitu, cara tafsir Alkitab tuh begitu. Jangan pakai satu, buang satu. Harus komprehensif. Harus lengkap. Seperti itu ya. Jadi amanlah Kristen karena Tritunggal ya dan amin. Dan tidak bisa diruntuhkan oleh saksi Yehova atau siapapun. Tuhan berkati.